Pagi ini Tuhan, kami sungguh mau bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai dan bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah Tuhan. Dunia begitu banyak perubahan dan begitu banyak ketidakpastian. Tetapi kami Tuhan di hadapan-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin atas kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mohonkan hadirat-Mu dan urapan-Mu ya Allah Roh Kudus atas jemaat-Mu saat ini. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Satu suara kami datang di hadirat-Mu untuk menyembah. Bersama malaikat surga, satu hati satu suara mengangkat pujian bagi Raja selamanya. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, Anak Domba. Kami datang dan kepada-Mu Tuhan. Datanglah dan berkata, satu hati satu suara kami datang di hadirat-Mu untuk menyembah. Bersama malaikat surga, satu hati satu suara mengangkat pujian bagi Raja selamanya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, Anak Domba. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari pujikan dengan segenap hati pujian ini. Haleluya. Datang
hati satu suara, kami datang di hadirat-Mu untuk menyembah. Haleluya. Bersama malaikat surga, satu hati satu suara, mengangkat pujian bagi Raja selamanya. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, sebab hanya Kau yang layak. Hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau, sebab hanya Kau, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Amin. Kami menyembah, sebab hanya Kau, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, Anak Domba Allah. One heart, one voice, one faith in Jesus. One heart, one voice, one faith in Jesus. One heart, one voice, one hope in Jesus. One heart, one voice, one love in Jesus. For You alone are holy.
Engkau yang termegah Tuhan. Hanya Engkau yang termulia Tuhan. Yang layak kami sembah, yang layak kami puji, dan yang layak kami tinggikan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mau bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan di dalam satu tubuh Kristus yang diikat oleh tali kasih-Mu ya Tuhan. Kami saat ini mau datang bersama untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang biarkah kami terus nikmati hadirat-Mu dan tahta-Mu yang sudah bertahta di tempat ini Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan kemegahan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati kuasa-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Berkuasalah atas kami, berkuasalah atas ibadah saat ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan terima berkat sukacita Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Ya, beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri, boleh sapa. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ini adalah ibadah yang spesial karena sudah 17 tahun Tuhan sertai gereja kita. Amin. Tidak kebetulan melewati tahun demi tahun sampai tahun yang ke-17 dan Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk beribadah dan kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, kita bersatu, kita bersehati, kita bersepikiran di dalam tubuh Kristus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Sepikiran runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia sampai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama,
bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bersatulah, mari kita bersatu, sehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, damai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman, kita akan menang bersama, letakkan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita akan gerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, letakkan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Beri sorak-sorai itu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Yesusku dahsyat. Allahku hebat. Dia luar biasa. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada, yang buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Dan jadikan yang tidak ada menjadi ada, yang buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada, yang buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Ya, haleluya. Siapa yang di sini hobi lihat bola? Angkat tangan. Lihat bola siapa?
kok sedikit ya. Ibu Lestari lihat bola suka ya. Ya, pernah lihat penonton yang di stadion itu diem atau ngasih pendukungan untuk timnya itu gembor-gembor ya, bersorak-sorai, bahkan mereka punya lagu yel-yel sendiri loh. Ya, sekarang kita mau ibaratnya seperti pemain bola ya. Ya, dia bersorak-sorai. Saya kemarin lihat di TV itu PSIS melawan Arema itu wah luar biasa antusiasnya. Dia kasih support ke timnya. Lah kita ini timnya Tuhan. Kita harus lebih semangat dari supporter bola, amin. Ya. Saat Yesusku dahsyat, dahsyat. Ya. Kalau perlu maskernya buka, dahsyat seperti itu misalkan ya. Contoh, Yesusku dahsyat, dahsyat. Nah, enggak dengar. Yesusku dahsyat, dahsyat. Nah, lagi, Yesusku dahsyat, dahsyat. Nah, sebelah kiri kurang, masih kalah sama yang sebelah kanan ya. Yesusku dahsyat, dahsyat. Kurang, Yesusku dahsyat. Ya, anak-anak sekolah minggu kasih contoh papa mamahnya ya. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Sekali lagi, Yesusku dahsyat. Kurang, yang sebelah kiri masih kalah. Pak Yusuf tolong dibantu. Pak Frans yang muda-muda. Kok Niko tolong dibantu. Yesusku dahsyat. Nah, Pak Alwi tolong dibantu. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku hebat. Luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada. Amin. Menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa. Jadi bisa. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Amin. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, sanggup melakukan segala perkara untuk hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan akan Kau nyatakan bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Datang padamu, merendahkan diri, sujud di hadapanmu, satukan roh kami, menyembahmu. Memuji-Mu, biar kami satu dalam kasih-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu, biar nama-Mu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu. Kami datang padamu, merendahkan diri, sujud di hadapanmu, satukan roh kami, menyembahmu, memuji-Mu,
satu, biar nama-Mu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu, biar kami satu dalam kasih-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu, biar nama-Mu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami, jadikanlah kami satu. Kami siap terima firman-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Serahkan ke hamba-Nya. Terima kasih. Oh, fantasi. Jadikan kami satu dalam seperti Kau dan Bapa. Oh, haleluya. Adalah satu, biar nama-Mu dimuliakan selamanya. Jadikanlah kami satu. Terima kasih Tuhan. Ora syekera. Ya bah Tuhan dulu ya. Koro syera. Kira masih karabana. Kira para sekera lapatas. Kira la para la sekara lapatas sekera. Koro syera patas sekera. Kira la patas sekara patas. Ine mana sekara patas. Kira la patas. Jesus. Api Tuhan, ora papa para seke, ora papa para sokoro, cena makan syukuri, ora papa para api Kristus sudah, ora papa seke rama,
matasu. Worthy of Ora shera. yes, Kibara shekara. Dokora Masheka. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Ora shera mata shiki. Terima kasih karamata suku. Kora shekara mata shekara. Hira mata. Kiara mata shekara mata. Kira mata. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan kita pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk berdiri di tempat ini. Juga terima kasih kepada para pengurus gereja ini. Ya. Hari ini hari spesial, hari yang luar biasa. Dari awal tadi puji-pujian, saya melihat semua lagu ciptaan, ya ciptaan gereja ini, ya luar biasa dan lagunya luar biasa semua, hebat semua. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang saya tahu, Tuhan selalu beserta kita di setiap apapun. Gereja ini lahir, Tuhan sendiri yang melahirkan. Gereja ini dilahirkan melalui doa dan air mata. Dan saya percaya gereja ini diberkati Tuhan. Gereja ini dimiliki Tuhan. Tuhan berkati gereja ini. Juga Tuhan berkati Bapak Gembala yang berulang tahun juga ke-74 dan gereja ini yang ke-17. Tangan kanan Tuhan memberikan sehat, memberikan panjang umur, mujizat. Tangan kiri Tuhan memberikan kemuliaan, kejayaan, sukacita, damai sejahtera, rezeki melimpah kepada seluruh sidang jemaat. Dan renungan
pagi hari ini saya tertarik di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Ya, tidak kebetulan saya berdoa, Tuhan, apa yang harus hamba sampaikan kepada umat-Mu di Semarang ini. Tuhan kasih ayat Keluaran 17 sama dengan ulang tahun gereja ini yang ke-17. Ya. Keluaran pasal 17 mulai ayat yang ke-8 sampai 16. Keluaran pasal 17 mulai ayat 8. Mari kita berdiri, kita akan baca bersama. Judul perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. 3, 2, 1. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Ya, silakan duduk. Kita baru saja membaca tentang kisah orang Israel melawan orang Amalek. Nah, Tuhan yang memerintahkan bahwa orang Israel harus berperang. Perintah dari Tuhan turun kepada Musa. Dan Musa menyampaikan kepada Yosua, Kaleb, dan kepada rakyat Israel. Yang pertama-tama adalah kita harus kesatuan dalam tubuh Kristus. Untuk kita bersatu dalam tubuh Kristus, yang pertama kita ini harus menyatu dulu dengan Tuhan. Kalau kita ini enggak menyatu dengan Tuhan, ya enggak mungkin kita akan bersatu. Ya. Jadi dari awal pertama, waktu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa menyampaikan kepada umat, mereka percaya, mereka bersehati, mereka bersatu menanggapi firman Tuhan. Pada waktu mereka menanggapi firman Tuhan, pada waktu mereka melakukan fokus kepada Tuhan, maka
kesatuan persatuan itu akan terjadi dan mudah sekali. Tetapi pada waktu kita ini nggak nyatu sama Tuhan, ya sulit untuk bersatu. Ya. Tuhan adalah gambaran tadi ya, kita berdoa api Kristus sudah menyala. Tuhan adalah seperti api yang besar. Kita ini adalah api-api yang kecil. Nah, api-api yang kecil ini kalau menyatu dengan api yang besar itu luar biasa hebat. Nah, pada waktu kita menyatu, pada waktu Musa menyampaikan kepada umat Tuhan dan umat Tuhan merespon, ayo perang melawan Amalek, maka kemenangan itu sudah dijamin Tuhan. Pada waktu kita merespon Tuhan dan pada waktu kita semua bersama-sama ya nurut akan firman Tuhan, wah Tuhan jamin kemenangan, jamin kesuksesan, jamin semuanya. Nah, waktu itu Musa memerintahkan ayat yang ke-10 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya. Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang yang sanggup berperang. Maka aku akan naik, besok akan aku naik ke bukit, ke puncak bukit. Dan aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa dia menghadap Tuhan. Yosua dia yang melakukan peperangan. Dan pada waktu keanehan terjadi, ya, terjadi waktu kita ini ya naik ke puncak bukit, istilahnya berdoa, waktu kita naik ke hadirat Tuhan, waktu kita masuk hadirat Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, maka kejadian supranatural terjadi. Nah, waktu gereja di tempat ini naik dalam kehadirat Tuhan, ada sesuatu kejadian supranatural. Nah, waktu Musa mengangkat tangan, maka orang Israel, tentara Israel kuat. Tapi waktu Musa turun karena lelah, turun tangan, orang Amalek yang kuat. Ini aneh. Kan Tuhan yang suruh, kan Tuhan yang memerintahkan. Kenapa gak dibuat lemah aja tuh orang Amalek? Ya. Tuhan bisa membuat orang Amalek lemah, tapi Tuhan mau menunjukkan pada waktu Musa menaikkan tongkat Tuhan, menaikkan tangannya, menengadah ke Tuhan, orang Israel kuat. Kalau Musa ini gak mau, aku lelah, aku biarkan, toh Yosua sudah biasa berperang, orang Israel bisa dihajar oleh orang Amalek. Tapi mereka, Musa bertanggung jawab. Ya, Musa tetap, lalu ada Harun dan Hur. Waktu Harun dan Hur melihat kok ada sesuatu yang aneh. Waktu pemimpin kita Musa mengangkat tangan, Israel kuat. Waktu Musa menurunkan tangan, Israel kalah. Amalek yang kuat. Maka dibutuhkan apa?
kerja sama. Gereja ini akan kuat kalau terjadi kerjasama antar semuanya. Ya, jemaat tidak boleh cuek akan gereja ini, tapi semua kerjasama sesuai bagian masing-masing. Yosua, Kaleb dan tentara, dia bagiannya perang. Ya. Musa sebagai pemimpin, bagiannya dia lapor sama Tuhan. Musa sebagai pemimpin, bagiannya dia connect sama Tuhan. Ya. Lalu perannya Harun dan Hur. Harun sebagai imam, dia waktu lihat imam membantu Harun meskipun kakaknya. Harun meskipun dia jabatannya imam, tapi dia membantu orang yang diurapi Tuhan. Ada saling kerjasama. Waktu Harun tahu, dia cari batu supaya Musa duduk. Dan waktu Musa duduk, tangannya Musa dipegang oleh Harun, dipegang oleh Hur. Supaya apa? Dengan satu tujuan, supaya Israel menang. Harun ini berkorban. Hur, siapakah Hur itu? Hur adalah seorang dari suku Yehuda. Dan Hur ini adalah sahabatnya Musa dan sahabatnya Harun. Ya. Jadi semua terlibat. Ya. Semua terlibat. Pemimpin, juga imam, juga sahabat, juga anak buah, ya. Lalu rakyat, semua bersatu. Waktu mereka bersatu, kejadian supranatural terjadi. Waktu mereka bersatu, mujizat Tuhan terjadi. Waktu mereka bersatu, kemenangan disediakan oleh Tuhan. Demikian juga gambaran gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan ini masing-masing cuek, itu tugasnya Pak Gembala. Pak Gembala tugasnya connect sama Tuhan. Staf-staf yang lain tugasnya membantu. Ya. Apa yang dilakukan Harun dan Hur itu lebih berat dari Musa. Musa tinggal ngangkat tangan, dia lelah kan ditopang. Yang nopang ini yang berat loh. Musa duduk di atas batu, Harun enggak duduk loh. Hur ini enggak duduk, Hur ini ngangkat tangannya Musa. Bisa aja dia komplain, aduh Musa kamu enak aja. Apalagi Harun sebagai kakaknya, aduh apa enggak terbalik nih, kakak yang harusnya duduk, ya. Tapi Harun menghargai apa? Otoritas Tuhan yang ditaruh kepada adiknya. Ya. Harun bisa saja berkata, aku nih kakakmu, aku lebih senior. Ya, harusnya aku yang duduk. Ya. Tuhan gak lihat senior junior, tapi Tuhan melihat hati siapa yang dipilih Tuhan. Ya. Tuhan milih Musa, meskipun Harun lebih tua, seniornya, Tuhan milih juniornya, yaitu Musa. Seorang sahabat, Hur, sahabatnya Musa. Hur, sahabatnya Harun. Dia mensupport, ya. Mereka berkorban, ya. Harun dan Hur kadang-kadang ya dalam kehidupan ini
baik dalam pelayanan maupun di luar pelayanan. Kadang-kadang diperlukan orang-orang yang berani berkorban. Ya, meskipun kadang-kadang orang yang berkorban ini tidak kelihatan. Orang yang berkorban ini ya tidak dilihat. Ya. Jasanya Harun, jasanya Hur secara manusia besar untuk kemenangan Israel. Kalau Harun dan Hur tidak mau berkorban, Israel bisa dilenyapkan Amalek. Karena Amalek secara manusia mereka lebih kuat. Ya. Tapi karena kesatuan, musuh yang lebih kuat dikalahkan. Ya. Karena mereka bersatu, maka musuh yang lebih besar dihancurkan. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo kita harus apa? Untuk kita kesatuan dalam tubuh Kristus, bersatu dulu dalam perintah Tuhan. Ya. Perintah Tuhan, ayo perang. Mereka percaya, mereka bersatu. Setelah itu, waktu mereka mempercayai akan perintah Tuhan, dalam aksinya mereka tidak akan pilih-pilih. Mereka tidak akan saling mau cari yang enak. Mereka tidak akan berkata, waduh aku lelah, aku paling letih. Enggak. Tapi Harun dan Hur tetap dia mensupport Musa. Yang dapat nama siapa secara manusia? Ya Musa. Tapi sebetulnya jasanya siapa? Harun dan Hur. Kadang-kadang dalam pelayanan kita seperti itu. Yang dapat jasa orang lain, yang dapat nama orang lain. Tapi Tuhan lihat, oh ini jasa-jasa. Ya, saya waktu masih kecil ya di gereja ayah saya pendengar kesaksian. Baik itu ada juga kesaksian dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri. Ada seorang ibu-ibu yang sederhana, ya. Ibu-ibu ini buta huruf. Ini kejadian waktu saya masih kecil. Lalu ada pendeta tamu bersaksi bahwa pendeta ini diberkati Tuhan, jemaatnya besar, gerejanya besar. Dan pada waktu itu Tuhan bawa dalam mimpi. Nah, waktu itu pendetanya, wah dibawa Tuhan dalam mimpi seperti di alam yang lain, di Firdaus atau di surga. Dan pada waktu pendeta ini lihat, dia disambut oleh jemaatnya yang sudah meninggal. Wih, loh kamu, misal Pak Atmo misal, kamu di sini? Ya Pak Pendeta, saya sudah di sini senang. Saya terima kasih Pak Pendeta sudah nuntun saya. Dan saya diselamatkan. Saya di sini dapat rumah seperti ini besar. Wah Pak Pendetanya dia datang, waduh terima kasih Tuhan. Pak Atmo yang dulunya bukan anak Tuhan, sekarang dia sudah menjadi milik Tuhan, sudah punya rumah di surga. Ketemu majelisnya Pak Sige misal namanya. Oh mereka lihat Pak Sige sudah punya rumah, juga enggak kalah besar dari Pak Atmo. Lalu ketemu dengan ibu-ibu tua yang pendetanya tahu ini orang yang buta huruf. Ya kalau Pak Sige majelis gereja, Pak
Pak Atmo, aktivis. Ibu-ibu ini suka duduk di belakang. Dia tidak kelihatan di gereja. Dia datang orang yang nggak lihat, dia nggak datang ya orang nggak ingat. Waktu itu dia cerita, Pak Pendeta terima kasih. Rumah saya dituntun oleh Pak Pendeta kepada Tuhan dan saya sekarang rumah saya besar. Pendetanya senang, ini besar-besar. Saya apa? Sampai ketemu Tuhan, rumah saya mana Tuhan? Diperlihatkan Tuhan, kalah besar sama ibu. Ya. Pendetanya komplain, oh Tuhan, mereka kan jemaat saya. Ya. Kok saya kalah? Ya. Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang menyokong kamu. Ya. Tuhan berkata, kamu bisa punya ribuan jemaat. Kamu pun bisa punya berapa puluh cabang gereja. Karena apa? Doa ibu-ibu ini. Doa orang-orang yang sederhana yang tidak kelihatan. Maka kamu bisa sukses, kamu bisa aku berkati karena doa orang-orang ini. Ini seperti Harun dan Hur. Jemaat harus ambil bagian untuk gereja ini. Tuhan sudah memilih Bapak Gembala. Otoritas Tuhan ada di atas Bapak Gembala kita. Ya. Saya kalau kiri, ya saya terikat. Pak Yohani adalah pendeta saya. Ya. Saya tetap, ya Pak Yohan itu gembala saya. Ya. Saya waktu tinggal di Semarang tahun 90 sampai 93 Pak Yohan, ya. Saya beribadah di Pak Yohan. Ya. Nah dari kisah ini tadi dibutuhkan apa? Kerjasama. Kalau kita pengen ya dapat, ya memang sekali lagi kita tuh ya pengen di dunia ini diberkati, semua orang pengen, saya pun juga pengen. Tapi ada yang lebih dari dunia ini. Nanti kita kehidupan. Jangan sampai kita terlambat, terlambat. Mumpung sekarang belum terlambat, masih ada kesempatan. Tabunglah harta di surga. Ya, Tuhan Yesus berkata, gegat ngengat tidak memakan, rayap gak akan makan, pencuri gak akan mencuri. Ya, saya punya banyak teman ya yang sukses, tapi menomorsatukan bisnisnya. Ya. Dia di dunia bisa sukses, tapi belum tentu di surga dia dapat rumah yang besar. Maka dari itu pagi ini Tuhan pesan kepada jemaat, ya ambil bagian. Sekali lagi gereja ini yang melahirkan Tuhan. Gereja ini milik Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Jangan malas. Jangan seenaknya, bukan bagian saya. Kalau waktunya pulang, nanti bisa, kok rumahku kok gak besar. Ya, kalah sama orang-orang. Nah, ibu tua ini Tuhan berkata, karena doa orang yang gak kelihatan,
Maka dari itu kadang-kadang, wah aku gak kelihatan di gereja, aku gak dianggap. Tapi Tuhan melihat kesungguhan, ketulusan. Harun dan Hur, dia melakukan untuk Tuhan. Dan dia melakukan untuk umat Tuhan. Dan saya percaya apa yang dilakukan Harun dan Hur diberkati. Karena Harun dan Hur, orang yang di belakang layar, Yosua yang menang. Yang dapat nama Musa, yang dapat nama Yosua, yang dapat nama Kaleb. Harun dan Hur seolah-olah dalam peristiwa itu dia kurang dimuliakan, tapi sebetulnya kuncinya Harun dan Hur. Gereja ini besar, nanti Tuhan butuhkan orang-orang seperti Kaleb dan Hur. Maka dari itu saya tidak akan memperpanjang renungan karena masih banyak acara. Pesan Tuhan untuk kita, ambil bagian dalam pelayanan. Dukung Bapak Ibu Gembala. Ya, dukung. Bapak Ibu Gembala adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Tapi dukunglah Bapak Ibu Gembalamu. Semua, baik itu majelis, baik itu penatua, baik itu orang-orang yang terpandang maupun orang-orang yang seolah-olah orang biasa, dukung. Ya. Kalau kita akan pengen dapat pahala dari Tuhan. Inilah pesan singkat dari Tuhan untuk kita semua. Terima kasih. Oh haleluya. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sangat dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa untuk menjadi kesatuan tubuh Kristus harus bersatu dengan Tuhan terlebih dahulu. Waktu bersatu dengan Tuhan terlebih dahulu, maka kesatuan antar umat terwujud. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Otoritas Tuhan ada di atas Bapak Ibu Gembala. Dan kami semua, seluruh sidang jemaat, staf, aktivis-aktivis, kami akan melakukan seperti yang dilakukan Harun dan Hur. Meskipun apa yang kami lakukan tidak dilihat orang, meskipun apa yang kami lakukan gak ada yang memuji, tapi Tuhan yang akan melihat perbuatan yang kami lakukan yang seperti Harun dan Hur, dan Tuhan akan memberkati. Karena kesatuan maka mujizat terjadi, karena kesatuan maka pemulihan terjadi, karena kesatuan maka kesembuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan Roh Kudus tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami alas kabulkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Yusuf. Saya mau berbagi kesaksian dan pengalaman hidup bersama Tuhan. Bahkan sampai Tuhan kasih inspirasi sebuah lagu yang tidak pernah saya pikir.
kejadian itu bermula saat saya pribadi mengalami kondisi di mana ada perasaan bimbang, ada perasaan yang khawatir tentang hari esok. Dan suatu ketika pas saat kami berkumpul sama keluarga dan anak, tiba-tiba kayak Tuhan ingatkan sesuatu. Kenapa kamu khawatir? Punyalah iman seperti anakmu. Seorang anak tidak pernah berpikir bagaimana hari ini mereka makan, bagaimana tentang biaya sekolah, tentang masa depan mereka. Karena seorang anak itu percaya bahwa Bapak itu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, bahkan yang tidak pernah dia pikir. Jadi seorang anak saat mereka datang pulang sekolah, mereka tahunya di rumah ada makanan dan tidak pernah berpikir makanan itu dari mana, uang itu dari mana. Seorang anak hanya percaya Bapak, orang tua itu pasti menyediakan itu. Segala yang diperlukan masa depannya, bahkan biaya-biaya yang diperlukan, hanya percaya kepada Bapak yang menyediakan segala sesuatu. Dan itu terngiang-ngiang di pikiranku secara pribadi. Dan di hari berikutnya pas saat perjalanan kerja, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah kata yang tiba-tiba terngiang-ngiang di telinga. Katakan bahwa kata itu bahwa Bapak itu menyediakan, Bapak itu mencukupkan, Bapak itu melindungi dan menyertai kehidupan kita. Segala sesuatu diberikan Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan di dalam kehidupan sehari-hari pun kata-kata itu terus terngiang-ngiang terus, dan itu jadi sebuah kalimat lagu yang tiba-tiba muncul. Dan itu jadi sebuah inspirasi dan akan menguatkan secara pribadi, secara saya pribadi, bahwa tidak perlu kamu khawatir tentang hari esok, tidak perlu kamu bimbang, karena Bapa yang di surga itu pasti menguatkan, mencukupkan, menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Dan dengan lagu ini saya berharap bahwa lagu ini juga menguatkan Bapak Ibu semua yang menonton video ini, bahkan bahwa Bapak itu pasti menyediakan, tidak perlu kita khawatir akan hari esok, tidak perlu kita bimbang, bahkan apa yang kita khawatirkan itu sudah Tuhan tanggung, sudah Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Hanya kita lakukan apa yang jadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang melakukan yang tidak pernah bisa kita lakukan. Itu saksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersamamu, karena ku tahu di dalammu ku merasakan aman selalu. Kau Bapakku, Kau ku percaya Kau sertai, ku percaya Kau lindungi, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku, Kau Bapakku,
Ku percaya kau sediakan, ku percaya kau cukupkan, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku. Ku percaya kau sertai, ku percaya kau lindungi, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku. Ku percaya kau sediakan, ku percaya kau cukupkan, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Ku percaya kau sediakan, ku percaya kau cukupkan, sebab kau Bapa-Ku yang baik, yang jamin hidup sampai akhir. Terima kasih. Semoga lagu ini jadi berkat buat semua jemaat. Shalom Om dan Tante. Kami dari Philadelphia Kids mau ikut memeriahkan ulang tahun GPI Semarang Indah yang ke-17. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, anak-anak sedang kumpul bareng. Yuk kita intip mereka. Aku adalah Reggie Fan yang paling keren. Oh, maksudmu fan yang ini? Bukanlah, fannya itu V-E-N. Ingat ya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Hei, aku kan Incesnya. Inces, bukannya namamu Janet ya? Gimana ya? Yang jelas aku Inces deh. No, Cik Janet, coba lihat aku deh. Nih, lihat bandoku, cantik kan? Tapi aku juga cantik loh. Cik Janet, Feve, lihat deh aku. Aku kan mirip cewek-cewek Korea itu. Jadi aku lebih cantik dong. Kalian itu kenapa sih? Kita semua kan sama. Tuhan memberi kita masing-masing talenta. Talenta kita harus digunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Saat kita berjuang sendiri-sendiri, mungkin kita bisa, tapi hasilnya tidak akan sempurna. Untuk melengkapi kekurangan tersebut, kita memiliki satu sama lain. Jadi, dengan kita bersatu, kita bisa memuliakan Tuhan dengan semaksimal mungkin. Aku Janet, mau menggunakan talentaku untuk memuliakan nama Tuhan. Aku Fan. Ingat ya, V-E-N. Mau menggunakan talentaku untuk memuliakan nama Tuhan.
Aku Feve. Dan aku Kaila. Mau menggunakan talentaku untuk kemuliaan Tuhan. Nah, gitu dong. Kan lebih enak didengarnya. Kalian yang di sini mau nggak menggunakan talenta kalian untuk memuliakan Tuhan? Happy birthday GBI Semarang Indah. God bless us. Roma 12 ayat 4 dan 5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Shalom, nama saya Indra Setianugroho. Saya mau menceritakan kisah waktu saya membuat lagu ini, tapi sebelumnya saya mau menceritakan sebuah tujuan hidup saya. Dalam setiap doa saya setiap hari, saya selalu memanjatkan doa kepada Tuhan, apa yang Tuhan hendak rencanakan, punya rancangan yang terbaik buat hidup saya. Dan saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya hanyalah alat. Jadi setiap kali saya berdoa kepada Tuhan dan setiap mesbah saya adakan setiap hari, saya selalu mengatakan bahwa saya adalah alat. Tuhanlah yang empunya.
yang mempunyai hidup saya. Jadi setiap apa yang saya lakukan, saya ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, andai kata seorang penulis saya hanyalah pena. Kalau Engkau sebagai penyanyi, saya hanya sebuah mic atau pengeras suara. Lalu pakai saya sebagai alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Itu saudara. Sebab itu setiap lagu-lagu yang saya dapatkan, salah satunya lagu ini yang akan saya panjatkan, itu benar, itu keluar yang dari hati Bapa sendiri. Saya tidak pernah mengarang lagu. Lagu itu bukan apa yang saya mampu, tapi keluar dari hati Bapa sendiri. Lalu saya mendapatkan sebuah ayat yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu di Roma 12 ayat 4 dan 5. Terus disambung dengan 1 Korintus 12 ayat 25. Di dalam lagu yang saya bawakan itu, kenapa mesti ada persatuan yang sesuai dengan tema gereja kita? Kenapa ada ayat yang pertama, ada bait yang pertama, Tuhan katakan untuk bersatu itu harus dengan kasih. Karena kamu lihat, Tuhan berkata, kamu lihat di pasal 12, 1 Korintus 12 itu terjadi karena ada kasih. Kasih itu keluar dari, ada di pasal 13, saudara. Saya juga terengah, tidak mengerti bahwa kasih itu ada di pasal 13. Jadi untuk mempersatukan tubuh Kristus yang terpecah belah, yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Bapa, harus dengan kasih di pasal 13. Itu saja, saudara. Lalu saya dapat Roma 12 ayat 4 dan 5, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kerinduan kami semua, saudara, walaupun terlihat kita berurusan dengan masing-masing, tapi kita adalah satu tubuh yang mana kepalanya adalah Kristus. Itulah kerinduan Bapa, saudara. Amin. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Kasih-Mu yang sempurna menyatukan kami. Bapakku, Tuhanku, gembalakan kami. Kasih-Mu yang sempurna
menyatukan kami. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu itulah kerinduan Bapa, mengasihi, melengkapi, bersatu tubuh Kristus. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu itulah kerinduan Bapa, mengasihi, memberkati, bersatu tubuh Kristus, bersatu tubuh Kristus, bersatu tubuh Kristus. Bersatulah, bersatulah, bersatulah. Terima kasih. Permisi. Silahkan duduk dulu, Oma. Selamat datang di rumah mujizat ini. Tapi kalau dilihat backgroundnya masih jelek ya, Oma. Kayak nggak estetik gitu, hijau-hijau gitu. Makanya kita pindah dulu kali ya. Mari para segenap tim, mari kita pindah dulu. 1, 2, 3. Apa ini? Yuk, panas Oma, ini panas nih. Saya keringetan Oma di sini. Kita pindah dulu lagi ya. Oke, kita pindah lagi yuk. 1, 2, 3. Boleh. Apa itu? Nggak kondusif. Kita nggak bisa di sini. Kita harus tempat yang nyaman, yang bisa kita ngobrol-ngobrol. Coba, Oma bisa kita coba. Nah, ini baru benar. Oke, langsung aja. Segenap tim langsung setting-setting semua. Ayo kita mulai. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di program #Ada Mujizat di sini bersama saya Geviana Geraldine. Akhirnya Bapak Ibu, setelah sekian lama program #Ada Mujizat di sini kembali hadir untuk bisa membagikan berbagai kesaksian luar biasa dari saudara kita. Nah, spesial ulang tahun gereja kita yang ke-17 ini, kita juga mendatangkan tamu spesial yang bisa dibilang jemaat setia GBI Semarang Indah dan senior nih. Dan beliau ini merupakan pribadi yang luar biasa, pekerja keras, dan usia ini tidak menjadi batasan untuk beliau berkarya dan melayani Tuhan. Dan saya pun termasuk salah satu pengagum beliau. Dan inilah mari kita sambut Oma Neti. Shalom Oma. Shalom. Apa kabarnya Oma? Baik. Baik, puji luar Tuhan. Biasa. Luar biasa. Terima kasih Oma sudah mau hadir ke program ini. Sebuah kehormatan bagi saya nih Oma bisa berbincang-bincang dengan Oma nih. Nah, kita udah lama nggak ketemu karena pandemi juga Oma. Dan kami dengar
Oma punya banyak pengalaman luar biasa nih dengan Tuhan yang mau Oma bagikan ke kita semua. Bisa diceritakan Oma Neti apa yang Oma Neti alami? Ya, saya ada punya kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus ya. Saya mulai dengan kesaksian saya ya. Bahwa Tuhan Yesus itulah Allah yang maha baik, maha pengasih dan penyayang, berlimpah kasih setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan dipeliharanya siang dan malam. Itu adalah ya dan amin. Tapi khususnya bagi saya yang langsung mengalami sendiri bagaimana dahsyatnya perbuatan Allah dalam hidup saya. Rasanya tidak cukup kata-kata untuk melukiskan semua itu. Saya mulai dengan kesaksian saya berawal dari tahun 2017. Waktu itu saya menemukan benjolan di payudara kanan saya. Tidak besar dan tidak sakit. Waktu itu seiring dengan saya akan operasi mata sebelah kanan juga karena katarak dan sudah agak sulit untuk membaca. Saya pilih untuk operasi katarak dulu, dan sesudah saya operasi katarak, saya terus menunda-nunda, bahkan sama sekali tidak memikirkan hal ini sampai tahun 2020. Ketika saya dapati kok semakin membesar ya, kebetulan ada teman saya yang mempromosikan bahwa istri dari tetangganya sembuh karena minum ramuan sayur lobak, daun lobak, ketela Jepang dan jamur nyoko. Setelah saya mengkonsumsi lobak ini, memang ada sedikit perubahan payudara, mengecil kira-kira 40%. Tetapi tidak lama membesar lagi. Akhirnya sesudah minum 7 bulan, saya hentikan saja karena tidak berhasil. Kemudian anak saya mengusulkan untuk minum obat Cina. Beberapa saat sesudah itu, saya diare, dan saat diare, payudara agak mengecil. Saya pikir sudah mulai ada efeknya. Ketika saya diare, saya periksa ke dokter. Dokter bertanya, kenapa minum obat Cina? Saya terangkan bahwa ada benjolan di payudara, dan dokter turut memeriksanya. Ketika dokter memeriksa payudara, dia berkata, ini ganas, sudah stadium 3. Berarti sudah parah ya kata dokternya ya Oma ya? Iya, dan kata dokter. Ketika Oma mendengar berita seperti itu kan sebagai manusia kan pasti kaget ya. Apa sih yang Oma rasakan, Oma? Saya ketawa aja dalam hati. Saya berkata, kok dokter ini kok bisa-bisanya berkata gitu, sebab dia juga tidak memeriksa lebih lanjut, kok bisa memutuskan gitu. Tapi perkataan dokter itu tidak menggelisahkan saya, karena saya sungguh percaya dengan tidak ragu dan tidak bimbang bahwa Allahkulah penyembuhku, Allahkulah mujizatku. Amin. Oke. Kemudian apa sih yang Oma Neti lakukan setelah itu? Meneruskan percobaan obat-obat herbal yang lain. Saya dihadapkan juga dengan penawaran obat Jepang bernama Utsukushi. Katanya manjur untuk jaringan-jaringan yang tidak benar. Setelah Utsukushi, saya juga mengkonsumsi lidah buaya, jus lidah buaya campur madu dan pandan. Tidak juga ada hasilnya. Akhirnya saya menghentikan semua pengobatan ini. Semuanya tanpa hasil. Setelah semuanya ternyata gagal ya Oma pakai obat-obatan itu ya. Kemudian keputusan Oma Neti gimana itu untuk penyembuhannya? Ya baru ketika saya merasakan benjolan itu semakin membesar, sangat besar, dan ada sedikit rasa sakit, baru saya putuskan untuk operasi. Operasi. Kemudian gimana? Sampai sekarang saya berarti sudah membawa tumor ini selama 5 tahun. Dan saat yang akhir ini beratnya kira-kira mencapai 3 kilo. Ada satu
kejadian yang ajaib, juga yang menyatakan bahwa Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketika saya sedang menunggu dokter untuk periksa, ternyata dokternya tidak datang. Ketika menunggu, terjadi percakapan antara anak saya dengan pasien lain yang ternyata juga penderita kanker payudara. Bahkan sudah dioperasi kedua payudaranya. Dan melalui Ibu W ini kami mendapatkan informasi untuk periksa ke dokter S. Dan bagi saya seperti Tuhan membukakan jalan untuk berobat ke dokter yang lebih tepat. Dan yang luar biasa, dokter S justru menyarankan saya yang sudah berusia 75 tahun untuk tidak dikemoterapi. Wah, hati saya langsung melonjak kegirangan karena sejujurnya saya takut menjalani kemoterapi. Kemudian dokter S yang menindaklanjuti rencana operasi payudara ini. Segala sesuatu diatur dengan begitu indahnya oleh anak-anak saya. Bahkan anak saya dari Batam juga memerlukan datang untuk menunggui saya. Saya sungguh terharu melihat anak-anak saya begitu mengasihi saya. Sebelumnya harus melalui segala macam pemeriksaan untuk operasi ini, yaitu foto toraks, USG perut, EKG jantung, USG jantung, swab dan pemeriksaan darah sampai 4 kali. Dan didapatkan hasil, maka diputuskan bisa dioperasi tanggal 9 Februari. Begitu saya umumkan ke tim gembala di gereja, Bapak Gembala dan juga teman-teman kantor, grup tetangga, grup radio Agape, dan juga saudara-saudara saya, mereka semua mensupport saya dalam doa sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa ragu. Dengan kemantapan yang penuh saya naik ke ranjang operasi. Saya berdoa, Tuhan, ini aku anakmu. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkanku. Tuhan sendiri yang mengoperasi saya melalui tangan-tangan dokter ini. 15 hari pasca operasi, tiba saatnya selang darah harus dicabut karena darah kotornya sudah tuntas habis. Juga dibukanya perban yang menutupi luka operasi. Dokter memeriksa lukanya sudah mengering dan juga disampaikannya kabar baik yang menyatakan bahwa pemeriksaan jaringan yang dibiopsi ditemukan bahwa tumor ini adalah jinak. Oh, jadi seperti itu ya Oma ya. Puji Tuhan Oma ditemukan dengan dokter yang tepat ya Oma ya, dan keluarga juga mendukung sehingga menguatkan Oma juga. Nah, melihat dari perjalanannya Oma nih, ini kayak Oma tuh kuat banget, Oma tuh nggak pernah menyerah, Oma tuh selalu punya pengharapan penuh sama Tuhan. Nah, kok bisa boleh tahu rahasianya apa sih Oma? Mungkin buat yang sedang mendengarkan program ini, sedang mengalami pergumulan, butuh nih rahasia biar bisa terus berharap sama Tuhan. Apa Oma? Ya, saya percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam saya juga, dan saya percaya Tuhan itu penolong dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Karena saya percaya Dia mengasihi saya dan Dia luar biasa. Jika Dia bekerja, segala sesuatu dikerjakannya sampai tuntas. Tidak pernah setengah-setengah dan karyanya sempurna. Amin, puji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Baik, terima kasih Oma Neti dengan kesaksian yang sangat luar biasa yang telah memberkati kita semua. Saya jujur juga kagum nih sama dan terberkati sekali sama ceritanya Oma gitu, yang bisa kita dapatkan dari hari ini Bapak Ibu semua, bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi akan selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan sekian edisi #Ada Mujizat di sini. Nantikan seri lain dari program ini. Masih ada lagi kesaksian tentang mujizat Tuhan yang tentunya akan menguatkan dan membangkitkan iman kita bahwa kuasa mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sebagai penutup,
Dari acara ini, Oma Neti akan mempersembahkan sebuah pujian sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, boleh dadah Oma. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Tapi telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Jemaat GBI Semarang Indah. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan GBI Semarang Indah. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 24 Juli 2022 pukul 8, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 17.00 WIB di channel YouTube GBI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Ya, ketika pulang Bapak Ibu dapat menukarkan kupon konsumsi yang telah diterima kepada petugas asyir di pintu keluar gereja ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita pulang Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup rangkaian ibadah kita dengan doa berkat, dan saya minta kepada sekali lagi Bapak Hoki untuk bisa berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian acara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah memberkati. Dan sebentar lagi anak-anak akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan menghantar tiba dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Maka dari itu sidang jemaat kita akan mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang datangnya dari Tuhan Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bersatulah dalam kasih-Nya, bersatu
itulah kerinduan Bapa, mengasihi, melengkapi, bersatu tubuh Kristus, bersatu tubuh Kristus, bersatu tubuh Kristus. Bersatulah, bersatulah, bersatulah. Selamat pulang dan kiranya Tuhan Yesus memberkati.